Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah data yang pernah saya baca di sebuah artikel, ada sebuah fakta yang mencengangkan di sana. Data itu mengatakan bahwa pada saat ini, 82% sumber daya dunia ada di tangan 20% populasi penduduk dunia. Artinya 20% populasi penduduk dunia itu memonopoli kurang lebih 82% sumber daya dunia. Sementara sebaliknya 80% populasi penduduk dunia saling berebut 18% sumber daya dunia. Dengan kata lain, saudara, ada satu peristiwa yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita dan mungkin seringkali tidak kita sadari. Bahwa lebih dari 1 miliar manusia di dunia ternyata bertahan hidup dengan memperebutkan 1,4% sumber-sumber daya yang ada di dunia ini. Ini satu fakta yang sangat mengerikan sekali. Saudaraku, fakta ini semestinya cukup untuk membuat kita merenungkan atau merefleksikan bahwa bagian terjahat dari uang dan kekuasaan adalah bahwa ia membuat kita merasa bisa memiliki kuasa atas segala-galanya. Bahkan jika perlu, kuasa atau kekuasaan atas hidup orang lain, bahkan mungkin kekuasaan atas Tuhan itu sendiri. Saudaraku, tanpa sadar, terkadang kita di dalam kehidupan beriman kita hanya sekedar menjadikan Tuhan, menjadikan agama sebagai pelindung atau pemberi rasa aman atas segala kepemilikan yang kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebaliknya, mungkin tidak banyak orang yang menjadikan Tuhan benar-benar sebagai pemilik seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan leksionari hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 18-24 mengajak kita untuk bercermin dari satu kejadian yang menarik sekali. Dikisahkan di sana ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, ada seorang tukang sihir bernama Simon menyatakan diri percaya dan kemudian ia meminta untuk dibaptiskan. Anda bisa membaca itu dituliskan di ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan seterusnya. Tapi saudaraku, itu bukan fakta yang menarik. Yang lebih menarik adalah belakangan ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, ternyata ketahuan aslinya. Ternyata kedapatan bahwa iman Simon, si tukang sihir ini sangat dangkal sekali. Sebab di balik baptisannya itu ternyata hatinya tetap dipenuhi dengan kehausan-kehausan untuk dipuja orang, kehausan ingin berkuasa, menguasai segala sesuatu, bahkan menguasai Tuhan sendiri. Dia ingin dipuja, dia ingin dianggap sebagai orang yang penting. Itu dituliskan di ayat ke-19, mari kita baca. Berikanlah juga kepadaku, kata Simon ini, kata Simon sang penyihir itu, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dia berkata kepada para rasul itu, berikan kepadaku juga kuasa yang kau punya itu, supaya ketika aku berjumpa dengan orang lain dan menumpangkan tangan atas orang lain itu, ia juga boleh menerima Roh Kudus. Itu dalihnya, saudara. Tetapi sebetulnya para rasul tahu apa yang ada di dalam hatinya yang sesungguhnya. Dia ingin menerima kekuasaan itu, seolah-olah ketika dia mempraktikkannya kepada orang lain, maka orang lain akan takjub dari apa yang dia lakukan. Itu sebabnya, saudaraku, Petrus menegur dia. Di ayat ke-20 dikatakan, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Simon ini tidak mengerti apa arti kasih karunia Allah yang sebenarnya. Itu sebabnya ketika dia menerima kuasa itu, dia ingin menerima kuasa yang sama dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Dia ingin menjadi pusat perhatian banyak orang. Saudaraku, ini sangat berbahaya.
Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini kita sudah benar-benar merendahkan diri dan membiarkan hidup dan setiap keputusan atau nurani kita itu dituntun oleh suara Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh anugerah Tuhan? Saudaraku, satu hal yang paling berbahaya dalam hidup beriman adalah kemunafikan. Ada seorang bijak mengatakan, jangan biarkan mulutmu dan perilaku kehidupanmu mengabarkan dua berita yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Itulah integritas dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari dari hari ke hari kita hidup dan membiarkan hidup kita dituntun hanya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kitalah sang hamba-hamba Allah yang dipanggil menjalani kehidupan sebagai para pelayan Tuhan yang setia. Selamat merenungkannya. Amin.